Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali mengudara dalam kajian Quran kita berkaitan dengan dasar-dasar ilmu tahsin dan juga tajwid. Yang mudah-mudahan pertemuan kita dari satu pertemuan ke pertemuan yang lainnya bisa semakin menguatkan keinginan kita untuk terus mempelajari Al-Quran, dan semakin juga kita lebih konsisten untuk membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Karena tentu saja pemanaan itu akan, atau bacaan itu akan sangat berarti dan akan sangat berpengaruh terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Karena ketika seseorang itu salah membaca Al-Quran atau salah dalam pelafalan hurufnya, maka tentu saja akan merubah terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang dasar-dasar tahsin, yaitu tentang pengertian tahsin dan juga tentang pengertian tajwid. Dan yang ketiganya kita bahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas materi kita adalah tentang kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Seringkali kita mendengar ada bacaan, boleh jadi bacaannya, lagamnya begitu enak didengar, tapi bisa jadi juga lagamnya yang enak didengar, tapi kemudian ada kesalahan dalam pelafalan hurufnya. Nah, dalam ilmu tahsin, kemudian para pakar tahsin itu memberikan satu memberikan satu penuturan tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi dalam bacaan Al-Quran. Nah, yang pertama, kesalahan umum itu adalah di tidak konsistennya dalam membaca tanda-tanda panjang. Yang kedua, tidak seimbang dalam membaca gunnah. Yang ketiga, tidak sempurna dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf vokal. Dan yang keempat, memantulkan huruf sukun selain huruf qalqalah. Insya Allah kita akan kupas satu persatu di kesempatan hari ini. Kesalahan pertama yaitu tidak konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang. Yang kita tahu Al-Quran itu memiliki beberapa hukum tajwid. Ada namanya hukum yang panjang itu, ada namanya hukum mad tabi'i atau mad asli, ada kemudian mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad adrid sukun, dan ada juga hukum-hukum tajwid yang lainnya. Nah, seringkali terjadi kesalahan itu adalah ketika membaca tanda-tanda panjang itu tidak konsisten, atau ketika baca mad tabi'i terkadang terlalu panjang bacanya, tidak diayunkan suaranya. Jadi salah satu cara agar kemudian kita bisa terhindar dari kesalahan dalam membaca tanda panjang, setiap kali kita bertemu dengan tanda panjang, maka suara kita diayunkan, supaya ini menjaga dari kesalahan dalam bacaan tersebut. Contoh misalkan dalam bacaan Al-Quran, kita contohkan dari mulai ta'udnya, ada yang seharusnya dan kemudian ada kesalahannya. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam pengucapan ta'ud salah satunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dalam pengucapan ta'awud ini,
ketika suara kita tidak dijaga, maka boleh jadi akan terjadi kepanjangan dalam sebuah bacaan. Misalkan dalam membaca ta'awudz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu cara baca yang keliru. Seringkali dulu misalkan kita belajar dengan langgam yang seadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana letak kesalahannya? Karena suaranya dipanjangkan, tidak diayunkan, maka membaca lahnya kepanjangan, membaca toknya kepanjangan. Padahal a'udzu dia hanya 2, billahi dia hanya 2, syaitoni dia hanya 2. Di ar-rajim ini boleh 2, boleh 4, boleh juga 6. Karena dia mad audid disukun. Nah, kemudian supaya tidak kepanjangan, maka kita ulang bacaannya dengan mengayunkan setiap kali bertemu dengan hukum-hukum mad di sini yang panjangnya. Tidak dibaca lurus, tidak dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kecuali bagi kalian yang sudah bisa mengontrol suara, boleh didatarkan suaranya, tapi sudah bisa mengontrol berapa ketukan di bacaan tersebut. Ingat, hanya 2 ketukan atau hanya 2 harokat. Maka suaranya diayunkan. 1 ayunan maknanya 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitoni. Diayunkan suaranya. Jadi ketika diayunkan suara, itu akan terhindar dari kesalahan dalam bacaan. Contoh, kita akan contohkan dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh bacaan. Dihindari kesalahan-kesalahan itu ketika menemukan mad dalam sebuah ayat, maka perhatikan dengan baik, dan kalau belum bisa mengontrol, ayunkan suaranya supaya tidak terlalu kepanjangan. Itu yang pertama, di tanda-tanda panjang. Ingat, tanda-tanda panjang ada yang mutlak 2 harokat, dia tidak boleh lebih. Ada yang boleh 2 atau boleh 4, asalkan kita konsisten dalam bacanya. Kalau mau 2 tetap 2, kalau mau 4 tetap 4. Namanya mad jaiz munfasil. Kemudian ada yang sifatnya harus wajib ini mah. Wajib 4 harokat atau wajib 2 ayunan. 1 ayunan maknanya tadi 2 harokat. Wajib adanya 4 atau 2 ayunan 4 harokat. Namanya mad wajib. Dan ada juga mad pilihan di ujung ayat. Namanya mad arid lisukun. Pembahasan tentang tajwid insyaallah nanti lebih jauh lagi kita bahas. Ini yang pertama. Tidak konsisten dalam bacaan, tanda-tanda panjang. Maka solusinya adalah diayunkan suaranya. Diayunkan suaranya ketika menemukan huruf-huruf yang ada tanda panjangnya. Ini yang pertama.
Yang kedua, kesalahan umum dalam bacaan Al-Quran yang sering kita temui adalah tidak seimbang atau tidak konsisten dalam membaca gunnah. Gunnah itu maknanya apa? Gunnah itu maknanya dengung. Setiap huruf yang gunnah, maka harus diperhatikan tandai huruf-huruf gunnah itu dengan 3 ketukan atau minimalnya 2 ketukan, maksimal di 3 ketukan bacaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada inna, ada amma, inna nun tasydid, amma mim tasydid. Inna dan amma itu tidak boleh dibaca dengan tergesa-gesa. Setiap kita menemukan gunnah, maka dibacanya dengan santai dan dibaca ditahan dulu suaranya minimal 2 atau sampai 3 ketukan. Contoh misalkan dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Innanya. Itu maknanya gunnah. Jadi dia harus dibaca dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, seringkali terdengar ada bacaan itu ketika membaca gunnah dengan tergesa-gesa atau tidak konsisten. Kadang ditahan, juga kadang dilangsungkan. Contoh misalkan yang keliru bacaannya, Inna a'tainakal kautsar. Bacaan berikutnya benar, tapi ketika membaca gunnahnya itu kurang ditekan. Bacaan gunnahnya kurang ditahan. Contoh misalkan dalam surah An-Naba. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ada amma, maka amma tidak boleh dibaca tergesa-gesa. Harus ditahan dulu suaranya minimal 2 sampai dengan 3 ketukan. Inna amma, inna amma, ada 3 ketukan. Boleh pakai dengan jari atau misalkan dengan ketukan biasa. Nah, kemudian juga yang mesti diperhatikan dalam gunnah itu selain inna dan amma, kalau kita sudah belajar ilmu tajwid, nanti ada idgham bi gunnah. Yang 4 huruf. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, dan terakhir dengan huruf waw. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka cara bacanya dengan didengungkan, ditahan suaranya, ditahan, tidak dilangsungkan. Contoh misalkan dalam mengucapkan huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Contoh, faman ya'mal, faman ya'mal. Nun masuk ke dalam huruf ya, maka dia tidak dilangsungkan, tapi ditahan dulu suaranya. Tidak dibaca seperti ini. Faman ya'mal, faman ya'mal, tapi ditahan dulu suaranya. Faman ya'mal. Contoh misalkan dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang keduanya ada kalimat fathatain bertemu dengan huruf ya.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ditahan dulu suaranya. Bertemu dengan nun juga sama demikian, bertemu dengan mim juga sama, bertemu dengan wawu juga sama. Suaranya ditahan dulu. 3 ketukan, minimalnya 2 ketukan. Nanti ada idgham, kemudian ada iqlab, ada ikhfa, ada termasuk juga dengan inna dan amma di gunnahnya, maka suaranya ditahan dulu. Nah, seringkali terjadi kesalahan itu adalah ketika tidak seimbang dalam membaca hukum-hukum gunnah. Ya, itu yang mesti kalian pahami, yang mesti kalian ingat. Setiap kali membaca ayat Al-Quran, perhatikan letak huruf-hurufnya. Perhatikan jikalau ada hukum-hukum di sana terkait dengan hukum gunnah. Yang pertama tadi terkait dengan bacaan yang panjang. Jangan kepanjangan, juga jangan terlalu pendek. Ayunkan suaranya ketika membaca ayat-ayat yang ada tanda mad, tanda panjangnya. Yang kedua, seimbangkan ketika membaca hukum-hukum gunnah atau hukum gunnah. Inna, amma, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu, dan huruf-huruf yang lainnya di hukum-hukum tajwid yang lain, di ikhfa ataupun di iqlab. Maka suaranya ditahan. Itu maknanya gunnah. Itu yang mesti diperhatikan. Ya. Karena seringkali ada kesalahan seperti itu. Ya. Contoh misalkan kita akan membaca dalam surah misalkan surah Al-Zalzalah saja. Al-Zalzalah. Hukum-hukum gunnah yang kita perhatikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ya, ketemu kita dengan hukum gunnah, tahan suaranya. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan umum dalam bacaan itu adalah ketidaksempurnaan dalam pengucapan huruf vokal Al-Quran. Dalam Al-Quran, huruf vokal itu hanya ada 3 saja. Berbeda dengan huruf vokal di abjad yang ABCD ya. Ada A, I, U, E, O. Kalau di dalam Al-Quran hanya ada A, I, dan U. Hanya ada 3 vokal huruf ini saja. A, I, dan U. Nah, seringkali ada kesalahan dalam bacaan pengucapan huruf vokal itu. Ketika membaca A, I, atau U, mulut tidak dibuka dengan bukaan yang sempurna. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Jadi mulutnya tidak terbuka dengan sempurna, maka menjadi salah dalam pengucapan A-nya. Karena dalam huruf vokal Al-Quran tidak ada E, yang ada adalah A. Maka kaidahnya, ketika huruf itu berbaris fathah, fathul fammi fathan taman, maka mulut dibuka dengan bukaan yang sempurna.
A. A. Ketika huruf berbaris kasrah maka turunkan bibir kita dengan sempurna. I. A. I. Kemudian ketika bertemu dengan huruf berbaris dhammah, maka dhammus syafataini dhamman muhkaman. U. A. I. U. A. I. U. A'udzu, bukan a'udzu tapi a'udzu, bukan juga a'udzu tapi a'udzu. A'udzu, a'udzu. Mulutnya terbuka ketika mengucapkan a, kemudian monyong ketika mengucapkan huruf berbaris dhammah. Atau misalkan dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika hurufnya berbaris kasrah, itu seperti kita tersenyum mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengucapan yang tidak sempurna. Seringkali mulutnya tidak terbuka dengan baik. Dan terakhir, kesalahan umum dalam bacaan Al-Quran yang seringkali terjadi adalah memantulkan huruf-huruf sukun selain huruf-huruf qalqalah. Ini yang banyak seringkali terjadi. Memantulkan huruf-huruf yang disukun padahal dia bukan huruf qalqalah. Sementara huruf qalqalah itu hanya ada 6 yang sering kita singkat dengan kalimat baju di toko. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Inilah huruf-huruf qalqalah yang ketika kita menemukan ba sukun, jim sukun, dal sukun, to sukun, dan qaf sukun, maka hukumnya wajib dia ada pantulan. Namun selain huruf-huruf ini, maka tidak boleh memantul. Kita contohkan dalam ayat yang mungkin seringkali ada kesalahan pantulan dalam membacanya. Bacaan Al-Fatihah. Karena ini yang paling mendasar. Harusnya bacaan itu, lam itu tidak mantul, kemudian huruf-huruf yang lain juga tidak memantul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, lamnya tidak boleh mantul. Seringkali terdengar ada bacaan seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang keliru. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan di ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah. Dalam kalimat an'amta dan al-maghdub. Di nun dan di ghainnya. Nun seringkali terdengar ada suara memantul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihimnya juga kadang ada pantulan kalau tidak dikondisikan dengan baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Itu kesalahan bacaannya. Jadi seringkali ada pantulan di huruf-huruf yang sebetulnya dia tidak boleh memantul. Yang boleh mantul hanya ada 5 huruf saja.
ba, jim, dal, to, dan kop. Sementara selain itu tidak boleh memantul. Nah, ini kesalahan umum yang seringkali terdengar dalam sebuah bacaan Al-Quran. Kita ulang, yang pertama adalah tidak konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang. Maka solusinya, ketika bertemu dengan tanda-tanda panjang, suara kita diayunkan. Sekiranya sudah bisa mengontrol panjang bacaan, maka boleh bacaannya tidak usah dipantulkan atau tidak boleh diayun, tidak perlu diayunkan. Yang kedua, tidak seimbang dalam membaca hukum-hukum gunnah. Yang seharusnya gunnah itu ditahan dulu suaranya, ditahan 2-3 ketukan, namun kadang seringkali terjadi gunnah dilangsungkan cara bacanya. Yang ketiga, tidak sempurna dalam pengucapan vokal huruf A, I, dan U. Ingat kaidahnya, ketika bertemu dengan huruf berbaris fathah, maka fathul fammi fathan taman. Mulut dibuka dengan bukaan sempurna. Ketika bertemu dengan huruf berbaris dhammah, maka dhammus syafataini dhamman muhkaman. Mulut dimonyongkan dengan monyongan yang sempurna juga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memantulkan huruf-huruf sukun selain qalqalah. Ingat, yang qalqalah hanya ada 5, selain itu maka tidak boleh dipantulkan. Itu saja untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua kita bisa mempelajarinya dengan baik dan kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan umum dalam bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan kemudahan kepada kita semua dan Al-Quran bisa menjadi naungan kita, bisa menjadi syafaat untuk kita sebagai orang yang senantiasa membacanya. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.